Selamat malam Sobat Milenial, bersama saya lagi MSPR di Millennial Spirit Channel. Saya malam ini ditemani oleh dua senior saya yang sudah banyak malang melintang di dunia perpolitikan, khususnya di Kabupaten ND. Saya ditemani oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND, Bapak Deddy Mustoki yang dari Partai Hanura, dan juga saya ditemani oleh kakak saya, abang saya senior juga, ini seorang ketua partai DPC PKB Kabupaten ND, Bapak Abdul Qadir Musabasa, yang malam ini bersedia hadir di Millennial Spirit Channel untuk kita berbicara di Positive Room ya, podcast Positive Room. Jadi sebenarnya ada isu menarik yang mungkin kita bicarakan malam ini terkait dengan kontestasi Pileg di tahun 2024, di mana narasumber kita ini juga siap-siap lah, sama seperti saya juga ya, untuk bertarung di 2024. Sebenarnya juga saya akan menyampaikan bahwa Millennial Spirit, saya sendiri pribadi tidak akan menjadi host lagi begitu ya, tidak akan menjadi host lagi. Saya akan menyerahkan hosting ke adik-adik saya yang mungkin akan meneruskan Millennial Spirit dengan host yang berbeda. Tapi malam ini karena tamunya sesuatu yang spesial buat saya, jadi saya harus menemani tamu saya berdua untuk berbincang-bincang. Kakak, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, kalau baik. Kak, Bapak Wakil, kita baik. Kira-kira pada malam hari ini saya undang ke sini ada perasaan seperti apa begitu? Tidak ada? Biasa. Kalau Pak Wakil sama biasa. Karena ini Sobat Milenial, Pak Qadir sama Bapak Deddy Musa adalah kandidat yang akan bertarung di Pileg Kabupaten ND di Dapil 4 ya, Dapil 4 Kabupaten ND. Dan mungkin ada banyak pertanyaan mungkin yang akan saya skip dan saya akan bertanya pada pribadi Bapak Qadir dan juga Bapak Deddy Mustoki terkait dengan kesiapan-kesiapan. Nah, sekarang mungkin saya akan bertanya duluan di kakak, Pak Qadir. Kira-kira Pileg 2024 ini kesiapannya seperti apa, dan melihat banyaknya caleg-caleg yang bermain dalam tanda petik di Kabupaten ND sendiri, di Dapil 4 merupakan satu dapil yang sulit, bisa dikatakan dapil neraka setelah dapil kota, karena memang banyak sekali figur-figur potensial dan juga anak-anak muda yang bertarung di Dapil 4. Kira-kira menurut kakak seperti apa pandangan di Dapil 4? Saya rasa biasa-biasa saja. Biasa saja, Kak. Di alam demokrasi ya saya rasa tidak ada masalah. Siapapun dia bukan menjadi problem bagi kita. Dan namanya demokrasi itu dengan multi partai ya kita siap bertarung. Pada prinsipnya bahwa kita ingin demokrasi itu tumbuh dan berkembang di kabupaten ini. Dan justru kita lebih bersyukur banyak anak-anak muda yang ikut bertarung, ikut memikirkan daerah ini sebenarnya. Saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ini sudah merupakan siap mental, karena ini senior ya dari politik kabupaten ini, sudah siap mental. Terus ya Kak, ini menurut saya, ini dalam pikiran saya, mungkin saya juga masyarakat kabupaten dan saya melihat begitu ya. Jadi kemarin setelah 5 tahun dan baru ini kakak bisa ikut lagi. Menurut kakak ada perubahan tidak skema DPR Kabupaten ND yang sekarang dengan yang 5 tahun yang lalu? Apa ada kekurangan atau ada indeks pembangunan yang lebih signifikan daripada tahun-tahun yang kemarin di perjalanan Kabupaten ND sekarang? Ya, kita sekarang ini kan kalau kita bicara demokrasi, pertarungan demokrasi masih pada tataran demokrasi yang kuantitatif. Belum masuk pada demokrasi yang kualitatif. Kenapa saya melihat bahwa kita menghadirkan wakil rakyat bukan cuma sekedar menghadirkan orang, tapi minimal orang-orang yang kita hadirkan itu orang-orang yang memiliki kapasitas, orang-orang yang memiliki kemampuan gitu. Dia punya kemampuan untuk aksesnya, dia mampu untuk bergainingnya. Jadi namanya parlemen itu, parle itu bicara, men itu orang. Jadi menghadirkan orang untuk berbicara, apa yang dibicarakan yaitu dia punya kemampuan untuk mengakseskan kepentingan rakyat. Itu intinya di sana. Tetapi karena demokrasi dengan multi partai, kita tidak bisa batasi orang. Yang kita harapkan itu adalah bertarung sehat, bersaing sehat. Pendekatan kita lebih kepada, kita harapkan itu bahwa parlemen yang nanti 30 orang sendiri tingkat kabupaten ini yang hadir di atas itu, ya minimal orang memiliki kapasitas. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat itu ND ini bisa berubah, ND ini bisa lebih maju lagi, ya anggota parlemen yang punya kualitas dan memiliki kapasitas, sehingga ke depan itu ND lebih baik lagi lah. Itu kurang lebih seperti itu. Siap.
Oke, ini mungkin saya sedikit skip, karena saya mau tanya ke Pak Wakil Ketua DPR nih, Kadiri Musli. Di kelihatan sekarang ini seperti apa di DPR Kabupaten ini terkait dengan pembangunan dan lain-lain, terus isu kesiapan Bapak Wakil Ketua DPR untuk bertarung lagi di Pileg 2024 seperti apa, melihat kontestasi sekarang, apakah komposisi dari Partai Hanura sendiri seperti apa begitu? Kira-kira. Baik, kalau saya sih melihat pemilu ini kan pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Ini pesta rakyat. Tentunya sebagai peserta pemilu kita harus bergembira karena yang akan kita menangkan itu rakyat. Dan mengenai persiapan saya menghadapi pemilu ini kebetulan sudah periode ketiga masuk periode keempat. Tentunya tetap menghargai kebersamaan, menghargai keberagaman, dan tidak bisa melihat ini sebagai suatu persaingan yang tidak sehat, karena yang disampaikan senior bahwa ini ada multi partai. Tentunya semangat kompetisi itu tetap harus kita jaga. Lalu berkaitan dengan kinerja DPRD selama ini, ya sebagai wakil rakyat ada beberapa hal yang teman-teman sudah coba untuk bekerja dengan baik. Salah satunya yaitu sudah melahirkan 1-2 perda. Itu bentuk konkret yang menjadi sebuah produk daerah yang akan dijalankan oleh masyarakat di kabupaten ini. Mungkin begitu tanggapan saya dan pikiran saya. Kayaknya sebenarnya ini kayaknya Wakil Ketua DPR juga agak jaga bicaranya, agak tidak lepas. Mungkin karena ada senior juga yang menyaksikan dari samping. Secara psikologi saya memang pertama senior dan saya tahu benar. Pak, banyak berguru dari beliau ya. Boleh dibilang ini guru dengan murid. Lalu di sisi lain ini paman saya. Jadi etika tetap harus saya jaga dan junjung. Ya. Karena memang masyarakat Kabupaten Ende ya, dalam tanda petik mungkin melihat ada juga banyak pemikiran kalau masyarakat umum pada garis besar masyarakat yang melihat bahwa Kabupaten Ende ini seperti begini-begini saja, belum ada sesuatu yang signifikan ya. Kayak menurut kakak ini adakah perlu kita melihat ke depan ini di 2024 ini seperti tadi kakak bilang bahwa akan menghadirkan orang-orang yang lebih kompeten lah duduk di dalam DPR untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Terus kalau kakak melihat dari komposisi PKB di Dapil 4 seperti apa nih ya? Pada prinsipnya kan begini, saya sudah bilang tadi. Siapapun orang bagi saya di PKB itu bukan soal. Dan kami di PKB itu selalu semacam ada local meeting lah, semacam ada pembekalan bagi para caleg itu bahwa mentransfer sejumlah pengetahuan tentang bagaimana sih seorang parlemen yang baik. Parlemen yang amanah tidak cuma sekedar menghadirkan orang, tetapi paling tidak mereka punya pengetahuan tentang kedewanan itu mereka harus paham. Apa esensi seorang dewan itu apa? Jadi, nah makanya saya bilang tadi itu dari awal saya sudah bilang bahwa pemilu kali ini itu adalah pemilu yang sangat menentukan masa depan kabupaten ini 5, 10 sampai 15 tahun akan datang. Kenapa? Karena kalau pemilu dari tahun ke tahun ini kan setelah kita evaluasi dalam perjalanan kurang lebih sekitar 20 tahun, ya banyak maaf ya kita memang cuma sekedar hadir orang. Jadi saya bahasakan itu hadir pun tak genap, tak hadir pun tak ganjil. Ya artinya bahwa dia ada sama dengan dia tidak ada. Tetapi yang kita butuh hari ini adalah wakil rakyat yang dia hadir, ada dan tidak hadir pun ada itu loh. Maksudnya itu bahwa pengetahuan dia, kemudian komitmen dia punya skill, dia punya kapasitas itu loh. Dia punya kemampuan. Sehingga kalau kita definisikan dari kata parlemen itu, parle itu bicara, men itu orang ya. Ya orang yang punya kemampuan untuk mengakses kepentingan masyarakat itu. Ini tidak cuma sekadar kita duduk DPR. Sehingga di situ adalah salah satu alat ukur bahwa lembaga punya kualitas dan demokrasi kita sudah masuk pada fase kualitatif, bukan lagi kuantitatif. Jadi kalau kita menginginkan sebuah demokrasi yang berkualitas, maka alat ukur, salah satu alat ukur orang-orang yang punya kualitas, orang yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya skill, Kenapa? Di atas itu kita di parlemen itu kita bicara, kita berdebat dengan pemerintah. Yang sama-sama kita tahu, Pak Yadin kan di provinsi, dari sisi eksekutif mereka punya background pendidikannya itu
pendidikan formal maksud saya, baik formal, informal maupun non formal itu, mereka punya kapasitas itu. Dan rata-rata mereka bertengger di S2. Sehingga wakil rakyat itu harus bisa imbangi antara pemerintah. Kan kita lembaga kontrol, lembaga pengawas. Ada 3 fungsi DPR ya. Kalau saya tidak salah ingat, saya sudah banyak lupa. Fungsi budgetingnya, fungsi pengawasan controllingnya, kemudian dan fungsi legislasinya. 3 fungsi DPR inilah yang harus berperan maksimal di atas itu. Di DPR itu tidak cuma sekedar ini orang yang tidak. Nah, kalau secara internal di partai kami seleksi di sana memang tingkat seleksinya belum seketat yang lain ya, tetapi paling tidak mereka dibekali dengan sejumlah pengetahuan tentang parlemen itu. Jadi kita harapkan itu bahwa misalnya contoh kami dapil 4, kalau Pak Wakil ini sudah punya jam terbang, sudah masuk pada periode ketiga dan mau masuk ke periode keempat. Dia sudah punya kemampuan, sudah tahu, paham betul sejumlah strategi, mereka sudah kuasai betul. Dan kita harap ke depan itu yang lain juga ikuti. Jadi saya lihat banyak baliho, itulah pesta, sebuah pesta namanya. Pesta demokrasi, kebebasan orang untuk berekspresi, ekspresi itu dalam bentuk apa saja. Tetapi intinya adalah dia harus punya kapasitas baldingnya. Ya, tidak cuma sekadar ya duduk, ya saja, ya janganlah kayak begitu. Ya, itu yang kita harapkan itu. Siap. Nih Kakak, saya juga mungkin ingin tambahkan sedikit di Pak Wakil. Mungkin ada sedikit informasi. Mungkin ketika kita merasakan bahwa di 2024 itu ada bonus demografi, kader-kader muda ini kan banyak kan ya, yang potensial. Apalagi dapil 4 nih saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang maju di dapil 4 ini merupakan bonus demografi untuk kita ya. Karena mungkin dalam tanda petik ini adalah pesta demokrasi yang mungkin semua orang punya hak untuk bisa mengikut kontestasi ketika dia diatur undang-undang 17 ke atas. Nah menurut Kakak ini kan di dalam masyarakat sendiri kan dia berpikir seperti tadi Pak Kadir sudah sampaikan bahwa kita ingin supaya yang ada di parlemen itu orang-orang yang paling tidak minimal dia memahami itu, mengerti posisi kerja sesuai yang amanat diatur undang-undang yang ada 3 pekerjaan dasar DPR sendiri dan benar-benar menjadi seorang figur yang ditempatkan menjadi seorang pejabat publik dalam hal ini anggota DPR. Nah, menurut Kakak dengan sistem perpolitikan kita sekarang ini dengan informasi di masyarakat yang mungkin ada juga money politik dan lain-lain, adakah dampak yang sangat mempengaruhi atau secara signifikan sehingga kita susah mendapatkan kader-kader yang berkualitas untuk bisa duduk di parlemen DPR di Kabupaten Ende gitu kira-kira? Yang pertama saya harus bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadir bahwa menghadirkan wakil rakyat itu minimal yang memang punya kemampuan. Itu harus kita akui. Tetapi memang sangat sulit saat ini karena tidak ada alat ukur tertentu yang harus meyakinkan masyarakat untuk memilih seperti apa. Karena mohon maaf kebetulan partai saya mendukung Ganjar Mahfud. Slogan terakhir Ganjar Mahfud itu adalah Tuanku adalah rakyat. Sehingga ketika kita maju legislatif pun yang akan menentukan kita itu tetap rakyat. Nah, ketika kita duduk di parlemen, kalaupun toh misalnya kita punya kemampuan sangat terukur, tetapi minimal kinerja kita, sikap kita, yang terutama itu apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat pemilih kita sendiri itu yang minimal harus bisa kita perjuangkan. Nah, perjuangkan di sana tentunya ada pemerintahan yang punya sisi keuangan. Tetapi undang-undang sudah mengatur bahwa DPR punya hak yaitu budgeting. Nah, disitulah kinerja kita ketika masyarakat memilih kita itu akan sangat diimplementasikan dengan yang namanya pembangunan. Seandainya kita terpilih sudah tidak punya kemampuan, pengetahuan kurang, tetapi perjuangan untuk kepentingan rakyat juga tidak ada, ya hasil akhir memang buat rakyat mereka akan yang menentukan. Sehingga persiapan saya di dalam mengikuti Pileg 2024 itu yang pertama tentunya secara strategis itu menjadi rahasia di dalam internal partai.
Dan yang paling penting bahwa kita mampu mengetahui semua wilayah yang ada di dapil kita. Kita harus berani sampai ke pelosok, berani untuk mendengarkan apa yang menjadi perjuangan atau apa yang menjadi keinginan masyarakat. Di lembaga DPR itu kita kolektif kolegial. Ketika kita mewakili dapil itu, dengan berarti kita bersama-sama dengan caleg-caleg atau DPR dari partai lain untuk ikut membahas, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di dapil sendiri. Saya ambil contoh, di 2014-2019 itu abang saya, paman saya ini yang sangat memperjuangkan pembukaan jalan dari Reka sampai ke Kesewa, sehingga Trans Selatan ini sudah ada nampaknya, dan itu harus diakui. Saya secara pribadi waktu itu di periode pertama itu memang saya melihat ini kita bicara bukan soal politik, tapi kita bicara soal fakta di persidangan, fakta perjuangan. Dan Pak Kadir waktu itu dari dapil 1, tetapi karena kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Dolan sendiri itu sangat membutuhkan akses jalan, maka Pak Kadir, Pak Yoram dengan saya, tetapi waktu itu saya belum masuk di Banggar, itu sangat-sangat benar memberikan satu bukti nyata bahwa itu adalah perjuangan. Teringat saya reses di akhir periode pertama itu di Musrembang Kecamatan, bukan reses, sorry, itu Pak Kadir yang ngomong di depan hadapan kepala desa bahwa memilih anggota DPR adalah representasi dengan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan. Sehingga bukan apa-apa, saya berkeyakinan sekali. Mohon maaf nih, karena kali ini sistem pemilu agak sedikit berubah. Kalau kemarin-kemarin itu pilkada mendahului pileg. Makanya pada kesempatan ini saya berkeyakinan, mohon maaf Om Kadir, PKB kali ini akan meraih 1 kursi di Dapil 4. Amin. Ya, dan itu bukan kita ngomong, karena di lapangan, kita tahu di lapangan ini partai-partai mana yang bekerja. Siap. Iya. Ya soal siapa yang duduk itu walau alam ya, kita tidak tahu. Mungkin itu saja. Kayak kakak ini mungkin pertanyaan saya belum dijawab sampai saya mungkin tanya di kakak. Ini tadi terkait dengan bonus demografi. Mungkin kakak juga bisa melihat ketakutan kita. Bukan masyarakat sekarang kan ada isu-isu ya kan, money politik dan lain-lain, keluarga. Walaupun tadi seperti awal disampaikan oleh kakak tadi terkait dengan kualitas orang-orang atau anggota DPR yang akan terpilih nanti juga berbanding lurus dengan keterpilihan di masyarakat. Kadang masyarakat ini kan juga pasti melihat ada yang keluarga, money politik dan lain-lain. Itu juga menjadi ketakutan kita karena kita juga harus menghadirkan orang-orang yang bisa mampu duduk di atas. Jadi kakak saya mau tanya, kira-kira dari isu yang seperti itu di 2024 seperti apa nih kakak? Yang seperti ini, isu ini kan sangat seperti berbanding lurus dengan kakak punya penjelasan. Jadi tatkala kita bicara bonus demokrasi, generasi milenial jangan dikarantinakan. Ya, mereka harus disupport. Generasi milenial yang saya maksudkan itu generasi yang kompetitif, generasi yang punya kemampuan untuk bersaing, generasi yang punya kemampuan untuk bergaining. Kemudian kita sebagai katakan bahwa sebagai orang-orang yang lebih tua atau lebih senior, atau ada yang statusnya anak ya di bawah kita harus menjadi contoh, memberikan semacam political education, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa inilah sesungguhnya pemilu. Demokrasi is okay, tetapi demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang punya nilai kompetitif, demokrasi yang punya value, demokrasi yang punya implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi bukan cuma tadi kan saya sudah dari awal saya sudah garis bawahi bahwa kita mengharapkan pemilu kali ini pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, itu normatif. Tetapi saya ngambil satu contoh bahwa jangan cuma sekedar menghadirkan orang, bukan soal faktor usia, bukan soal faktor senior junior, bukan. Lebih kepada kapasitas, gitu loh. Maka seperti yang ditanyakan tadi, bonus demografi. Itu lebih penekan pada milenial itu, yang punya kapasitasnya itu, yang punya kemampuan. Sehingga bagaimana generasi kita bisa ke depan itu
Itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang di eksekutif itu, karena kita mitra, dalam tanda kutip, mitra pemerintah. Dengan 3 fungsi dasar yang kita harus miliki. Pertama, fungsi legislasinya. Bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah produk hukum yang punya kualitas? Kalau kita hadirkan orang yang tidak punya kualitas, itu loh. Bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah produk hukum yang bisa memberikan direct impact terhadap peningkatan kualitas, apakah itu perda berkaitan dengan perda pajak dan retribusi daerah misalnya, pajak pendanaan, pokoknya produk-produk hukum daerah lah. Isinya bagaimana bisa memberikan berkualitas kalau orang-orang yang mendiskusikan itu, yang mentransferkan semua pengetahuan di dalam produk itu tidak punya kualitas. Nah, oleh karena itu kita harapkan bahwa fungsi legislasi itu DPR yang DPR miliki adalah fungsi untuk melahirkan regulasi. Regulasi punya kualitas. Kemudian ada 2 fungsi lagi yaitu fungsi budgetingnya. Fungsi budgeting itu fungsi anggaran. Ya, kurang lebih saya sudah lupa ini. Fungsi budgetingnya, fungsi anggarannya. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan sebuah produk anggaran yang punya kualitas kalau orang yang diajak oleh pemerintah untuk berdiskusi, dia tidak paham gitu, arah pembangunannya apa. Terus yang orang bilang apa ya, gitu, saya sudah lupa ingat itu. Ada sisi alat ukurnya misalnya, ini loh inputnya, ini loh outputnya, ini loh outcome-nya, ini loh benefitnya, ini loh impact-nya. Nah, ini merupakan alat ukur. Ada alat ukur, ada namanya indikator inputnya misalnya contohnya. Ini kan kita diskusi dalam konteks kewenangan DPR dari sisi budgetingnya. Inilah alat ukurnya. Alat ukur inputnya apa indikatornya? Bla 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 bla. Kemudian indikator outputnya, outcome-nya, benefitnya sampai pada impact-nya. Kemudian kita sinergikan antara kalau di kabupaten dan provinsi itu ada nama istilahnya RPJPD ya. Iya, RPJPD, RPJMD. RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RKPD. Nah, RPJPD itu rencana jangka panjang dalam kurun waktu 25 tahun. Terus kemudian breakdown sampai kepada RPJMD-nya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu dalam kurun waktu 5 tahun. Dari RPJMD itu di breakdown lagi masuk ke namanya RKPD. Itu dalam 1 tahun anggaran. Nah, kemudian di breakdown dalam bentuk program dan kegiatan ini. Kemudian disitulah rupiah menjadi salah satu instrumennya. Sebagai instrumennya itu, penggerak ini program dan kegiatan ini. Nah, mau masuk ke menjawab program dan kegiatan itu harus yang namanya punya kemampuan untuk menganalisis perencanaan itu. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bagaimana mungkin dia bisa punya kemampuan untuk menganalisa sebuah produk itu kalau dia tidak punya kemampuan? Itu. Orang kan bicara demografi, bonus demografi ya. Itu kan bicara tuh lata. Nah, orangnya. Tetapi sentuhan itu adalah ke sana sebenarnya. Bicara kapasitas, bicara kualitas. Jadi kakak ini saya skip nih. Kalau sekarang dari bonus adalah tadi seperti kakak sampaikan bahwa sebenarnya juga perlu regenerasi sebenarnya perlu juga. Bukan kita meniadakan itu perlu regenerasi. Terus sekarang saya langsung skip ya. Kira-kira di 2019-2024 anggota DPR yang sekarang posisi, menurut kakak keterwakilan caleg atau anggota DPR yang terpilih dari Dapil 4 ini kualitas seperti apa yang tahun 2019-2024 menurut ya. Karena saya tidak baca secara caleg begitu banyaknya. Ya. Yang duduk, maksud saya yang duduk dari Dapil 4 kan sekarang berapa? 9 ya? Dulu 8 ya? Ya. Dulu 8 orang. Makanya begini Pak Yadin ya, ini kan caleg banyak sekali. Kalau di sana itu kan ada 18 partai kita ya? Ya, 18 partai sekarang. Kali 9, saya tidak banyak hafal. Banyak muka-muka baru semua. Kalau Pak Wakil kita sudah tahu lah. Banyak, jadi saya tidak terlalu hafal. Tetapi secara garis besarnya itu saya harapkan itu lagi. Titik sentralnya itu, titik tumbuhnya itu adalah lebih kepada saya mengharapkan, saya merindukan ke anak-anak muda yang yang memiliki kemampuan intelektualnya, kemampuan manajerialnya, dia bisa bersaing dengan pemerintah, bersaing dalam tanda kutip ya, bersaing sehat lah. Artinya bahwa benar-benar mitra berkualitas, itu loh, mitra yang kompetitif, itu loh. Kenapa saya katakan demikian? Saya kasih warning dari awal bahwa pemerintah ini dengan sejumlah pengalamannya mereka. Contoh ya, mereka setelah mereka
melalui pendidikan formalnya, kemudian mereka masuk dalam dunia kerja. Ya. Setelah terjun dalam dunia kerja, di sana ada lokal trainingnya, ada job trainingnya mereka, terus pelatihan-pelatihan yang terus secara kontinu mereka terus lakukan itu dalam rangka peningkatan kapasitas. Kalau tidak dibarengi dengan lembaga dewan yang qualified, yang punya kapasitas juga, bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi secara maksimal? Itu Ini tadi soal. kakak belum jawab detail. Maksud saya yang dari 8 orang terpilih dari Dapil 4 di 2019 yang Karena ini terpilih. rata-rata ini saya belum minta maaf banyak ini, saya tidak terlalu saya mungkin di 5 tahun kemarin saya masih agak tahu sedikit karena memang saya sudah 5 tahun terakhir itu tidak ini saya tidak ikut perkembangan itu. Tetapi harapan besar saya itu seperti saya sampaikan tadi, bukan berarti nanti kan kalau kita kalau misalnya Pak Wakil yang lama-lama saya tahu lah, paling tidak sedikitnya saya tahu. Tetapi yang baru-baru ini kan jujur saja saya masih awam betul. Apalagi muka-muka baru semua, anak-anak muda. Saya lihat cukup banyak anak-anak muda di Dapil 4. Justru itu yang kita harapkan, paling tidak mereka-mereka itulah yang paling tidak kita kita ikut mensupport. Jadi jangan lagi sekedar menghadirkan fisik terus 3D gitu kan? ya, kalau saya itu lebih kepada hadir pun tak genap, tak hadir pun tak genap. Oke. Terus ini, kakak wakil ketua DPR ini ada pertanyaan. Kira-kira peluang 2024 seperti apa nih kakak di Hanura? Tadi katanya kakak sudah yakin kalau PKB dapat 1 kursi Dapil 4. Karena saya melihat peluang wakil ketua DPR dari Partai Hanura seperti apa di Dapil 4. Kira-kira punya peluang seperti apa kalau kita bisa lihat presentasi? Saya mungkin sebelum menjawab ke sana, saya menjawab apa yang dimaksudkan oleh Pak Yadin. Memang di DPR ini tidak seperti kita di sekolah. Yang bisa mendapatkan misalnya dia ini pintar, dia bisa mendapatkan nilai A atau B dan seterusnya. Dan di DPR ini tidak hanya di kabupaten, di provinsi dan di pusat. Dari sekian banyak anggota DPR, memang ada yang punya kemampuan lebih karena mungkin gelar, pendidikan dan lain-lainnya. Ada yang memang karena keberuntungan menjadi anggota DPR, sehingga sangat sulit juga. Padahal kalau mau jujur, Pak Kadir tahu tentang kapasitas, kapabilitas seseorang anggota DPR. Apalagi ini senior. Saya coba untuk memberikan ini sebagai tanggapan positif, bukan apa-apa. Tetapi ini pertanyaan yang menarik. Yang memang harusnya, seperti yang diulang-ulang Pak Kadir itu, memang harus masyarakat juga jeli. Dia harus bisa memilih yang tidak hanya sekedar wakil. Dan tetapi ada satu hal, bahwa segala sesuatu itu karena dia tidak lahir dari latar belakang pendidikan tertentu, yang ketika dia dilantik dia paham betul itu tentang bagaimana di dalam di DPR. Tetapi pada akhirnya ketika dia mau belajar, mau berusaha, ya lambat laun pasti bisa. Yang berikutnya tentang bagaimana peluang di 2024. Ini ada 18 partai. Tetapi ada satu bonus kursi yang sekarang yang diperoleh di Dapil 4. Jadi 9. Dan itu saya harus berkeyakinan bahwa dari 9 kursi itu Hanura salah satunya. Hanura salah satunya. Ini bukan karena untuk meyakinkan diri sendiri atau menyenangkan teman-teman, tapi karena di lapangan itu dia sudah terukur. Kita sama-sama caleg dan sekarang sama-sama DPR. Presentasi untuk bisa merubah itu tuh harusnya dari 3 bulan 4 bulan kemarin. Kalau saya pribadi tinggal 1 bulan, dihitung sebentar lagi kita mau merayakan tahun baru. Orang konsentrasinya ke sana. Merubah presentasi dalam waktu 1 bulan lebih itu agak sulit. Presentasi yang bisa dirubah itu hanya sampai 10-15%. Katakan misalnya sekarang pemilih saya 100. Yang akan bisa mengganggu saya itu paling dengan 10-20%. Dia tidak bisa lebih, sehingga itu ada keyakinan saya bahwa Hanura salah satu yang akan mendapatkan kursi Dapil 4.
Oke, Sobat Milenial, ini tadi kita bicara dengan senior-senior saya semua, kakak-kakak, abang saya yang di Dapil 4 ya. Semoga mungkin ada sedikit gambaran seperti apa. Mungkin tadi bincang-bincang kita mungkin agak dalam terkait dengan ini. Cuman walaupun bincang-bincang ini santai, tapi itu ada poin yang disampaikan bahwa semua yakin kita akan lolos di Dapil 4. Bahkan bonus demografi itu juga disertai dengan kualitas menjadi seorang legislator yang ulung begitu ya. Legislator yang mampu, walaupun di dalam DPR sendiri itu adalah kolektif kolegial. Kita mengambil keputusan pada individu, tetapi lebih kepada bagaimana suara itu kita bermusyawarah dan bermufakat supaya bisa mengambil sebuah keputusan, tergantung mungkin bagaimana diskusi-diskusi di dalam itu. Terus ini kakak saya tanya sedikit, mungkin ini sebelum menutup ini dari kakak sendiri. Saya bahasa tambah dikit sebelum masuk itu. Siap. Jadi begini, kalau kita bicara dalam konteks bonus demografi, itu stressingnya itu lebih, penekanan itu lebih kepada kualitas. Itu tidak bisa kita hindari. Kemudian betul seperti Pak Wakil bilang tadi bahwa di parlemen itu kita kolektif kolegial, betul. Tetapi bahwa kolektif kolegial itu pengambil keputusan akhir. Jadi ketika kita sudah putuskan itu, berarti itulah keputusan kolektif kolegial. Tidak bisa keputusan orang per orang. Keputusan sudah mengatasnamakan lembaga. Tetapi yang kita harapkan adalah keputusan yang kita putuskan itu, yang kita lahirkan itu, keputusan yang kualitas itu, yang berkualitas. Jadi tidak cuma sekadar kita putuskan itu, tidak bisa. Karena nanti itu keputusan lembaga itu akan diukur. Orang bilang semacam akan diuji ke publik itu, di ruang publik itu. Wah, kok murah benar lembaga ini? Dangkal sekali lembaga memutuskan itu. Maka saya bilang tadi, ada 3 fungsi lembaga, fungsi DPR, fungsi dasarnya itu utama. Tadi budgetingnya, terus apa lagi nih? Controllingnya, pengawasannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengawas kinerja pemerintah kalau kita sendiri tidak paham? Nah itu. Orang yang mengawas itu adalah orang yang punya kemampuan lebih. Gitu. Dia harus lebih. Karena dia yang mengawas. Dia mencari tahu. Ibarat seperti seorang dokter melakukan diagnosa dalam ilmu kedokteran itu. Dia melakukan diagnosa untuk menemukan penyakitnya, baru dikasih obatnya. Kalau saya menganalogikan kurang lebih seperti itu. Tetapi hari ini maka kenapa saya bilang tadi Pak Yari katakan bahwa bagaimana ini karena banyak keluarga misalnya, contoh nih, sehingga menenggelamkan generasi muda kita yang memiliki kapasitas. Padahal mereka itu sebenarnya layak untuk menjadi mewakili masyarakat misalnya, contoh itu. Maka kita sebagai seniornya, kita harus menampilkan diri di ruang publik, memberikan semacam political education, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini loh demokrasi nih. Nah, ini loh pemilu nih. Tetapi pemilu, demokrasi di satu sisi dan instrumen lewat pemilu, tapi kita mengharapkan pemilu yang benar-benar berkualitas, jujur, adil. Nah, money politik sesuatu yang bisa kita hindari itu. Maka supaya menekan isu-isu money politik dan sebagainya itu, maka kita ini seperti Pak Wakil, ya. Kemudian teman-teman yang sudah menduduki anggota DPR, Pak Yadin misalnya, jelaskan kepada masyarakat kita, jangan kita ngikut arus itu loh. Kita berani berbeda pendapat di ruang publik, sepanjang ada nilai edukasinya. Memberikan advice itulah kepada masyarakat kita. Mengadvokasi, membela, menjelaskan kepada masyarakat, inilah kurang lebihnya. Nih, pemilu nih begini nih. Kalau pilih wakil rakyatnya begini. Jelaskan. Kan masyarakat tidak terlalu paham. Masyarakat kita ini kan masyarakat lata. Masyarakat mengikuti. Nah, supaya mereka paham bahwa pemilu adalah merupakan salah satu momentum untuk menentukan masa depan, maka harus melahirkan generasi yang begini yang kita harapkan itu. Nah itu. Sehingga tidak cuma sekadar menghadirkan orang. Saya kan sering bilang, hadir pun tak genap, tak hadir pun tak ganjil. Itu. Jangan lagi dong itu. Paling tidak kita mencoba untuk meminimalisir. Itu. Hanya gagah-gagahan saja. Saya anggota DPR nih, ya, pakai logo DPR. Dia tidak paham itu. Nah itu. Kemudian, bagaimana dia bisa mengawas pemerintah? Ini lihat di provinsi S2, S3 mereka. Kemudian balik dari lembaga pendidikan formal, mereka lakukan local training, job trainingnya di mana-mana. Nah itu.
Sehingga mereka punya kapasitas. Coba kita lihat buka di forum-forum rapat. Pak Yadi pernah rasakan kan? Pak Wakil apalagi sering mimpin rapat. Coba lihat. Kita berdebat. Debat itu debat gagasan, debat konsep, debat ide, debat implementasi pada tataran operasional itu. Apa yang didapatkan itu? Ini loh debat program dan kegiatan. Nah, program dan kegiatan itu, bagaimana mungkin kita mau berdebat dengan mereka kalau kita tidak punya kapasitas, ya kan? Betul tidak Pak Yadi? Kemudian program dan kegiatan itu yang dituangkan di dalam RPJMD-nya, kemudian dituangkan di dalam RKPD-nya, itu hasil analisis. Hasil analisa perencanaannya, kemudian analisa penganggarannya, kan begitu. Jadi tidak cuma sekedarnya, ya saya setuju. Jangan dong, cukuplah kalau kayak begini terus ini. Sampai kapan kita bisa mengharapkan parlemen yang punya kualitas? Jadi kita hadir orang-orang yang punya kemampuan kompetitif, dia bersaing, gitu loh. Artinya bersaing dalam tanda kutip bukan kita asal tabrak-tabrak saja orang, tidak. Misalnya contoh. Kita mengkritisi, ya, contoh ini minta maaf jadi saya agak sedikit cerewet sedikit lah. Tidak apa, lanjut ke. Jadi, ini ada saya ini kan undang saya terus-terus karena saya belum hadir. Jadi, beliau penasaran. Saya kira 5 tahun tidak pernah omong ya. Jadi kan begini, Pak Yadi sering alami di provinsi. Karena mereka balik bertanya kita, Pak katakan ini salah itu apa kira-kira? Mana kajian Bapak? Kan begitu. Kenapa? Karena program yang dituangkan di dalam dokumen anggaran itu berdasarkan hasil analisis perencanaannya. Analisis output, analisis inputnya, analisis outputnya, analisis outcome-nya, analisis benefitnya, dan analisis impact-nya. Dengan sejumlah indikator. Indikator kuantitatif, indikator kualitatif. Ditempatkan kepada program dan kegiatan. Nah, itu dituangkan. Nah, kemudian ini connect ini antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Betul tidak Pak Yadi? Iya. Kalau saya keliru, karena saya sudah lama 5 tahun ada di luar, saya tidak banyak mengerti ya. Sudah banyak urus pelabuhan seperti itu baru. Nah, semua program dan kegiatan yang tertuang dalam ini, pemerintah analisa. Tidak hanya asal tahu ini program taruh sini nih. Tidak. Jadi oleh karena itu makanya, minta maaf Pak Wakil, minta maaf. Dulu saya masih aktif itu, saya sering katakan bahwa pada saat kita memasukkan program ini dalam konteks menginput program, pemerintah harus punya argumentasi yang rasional. DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, kita mengkritisi itu berbasis argumentasi, tidak berbasis sentimen, tidak. Maksudnya itu mengkritisi, kita punya analisa. Penempatan indikator kita mengatakan itu salah. Ini Pak, minta maaf, pemerintah apa tidak keliru ini? Penempatan indikator di inputnya. Misalnya contoh ini. Ini kita bicara konteks DPR loh, bukan DPR Dapil 4. Kalau saya rasa kalau bicara ke Dapil 4 itu sangat lokalistik. Jangan giring saya ke alam sempit lagi. Maksud saya itu, bahwa ini kita diskusi nih. Pak Yadin, anak muda, punya akses ke sana, punya kemampuan, alhamdulillah kita support. Nah kemudian yang kita harus kurang lebih itu seperti itu. Bahwa harus punya keberanian itu loh. Harus kita juga sebagai wakil rakyat kita harus berikan ada semacam political will dari kita, saling mensupport itu loh, mensupport pemerintah dalam jangan kita saya dukung, saya setuju. Tetapi setuju kayak apa? Hanya punya argumentasi. Ya karena parlemen itu harus orang yang rasional. Saya setuju berdasarkan inilah bisa saya. Jadi maksudnya begini kan tadi saya sudah paham, jadi kakak sudah jelaskan ya saja. Bukan, maksudnya tadi pertanyaan saya harusnya itu kakak langsung jawab. Kira-kira menurut kakak dari 2019 sampai 2024 kualitas teman-teman dewan seperti apa? Apalagi dari 2024. Begini, gitu. Saya sudah bilang tadi, saya tidak bicara berkaitan secara personal ya, minta maaf. Saya juga tidak jago-jago amat juga tidak. Artinya bahwa saya melihat kayak tidak ada taringnya. Banyak apa wakil? Tidak ada taringnya. Apa soalnya saya tidak mengerti persoalannya. Jadi semacam ada semacam good father-nya. Ada yang merimut pada titik-titik tertentu. Padahal dia sendiri tidak paham persoalannya. Jadi itu yang kita hindari gitu loh. Tidak boleh seperti itu.
Kayaknya saya mau skip tadi, ada salah satu good father yang Tidak boleh sebenarnya. mengunci di titik-titik tertentu. Nah ini seperti ini harapan saya mungkin ada Itu tidak keterbukaan. boleh, adik ya. Siap, Kalau siap. saya itu begini ya. Kenapa saya katakan bahwa saya lihat politisi-politisi kita muda, politisi termasuk adik Yadin, termasuk kita semua, termasuk saya juga. Kita berbicara sebagai seorang politisi, tapi kita tidak bisa menempatkan perbedaan. Di mana kita harus berbeda, pada titik mana kita harus berbeda, pada titik mana kita harus sama itu. Kenapa? Kan ini kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, ini bicara daerah nih, bicara kabupaten, bicara masa depan bangsa ini, menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Yadin tanya, bagaimana penilaian kakak ini? Kan kalau saya menilai, orang menilai ini karena sakit hati. Kalau saya sebagai masyarakat itu wajar menilai ya, karena artinya DPR kita yang pilih. Saya bilang tadi, saya hanya satu kata saja. Saya lihat Tidak ada taringnya. DPR kehilangan taringnya. Kehilangan taring. Terus Pak Wakil, bagaimana kira-kira Pak Wakil Ketua? Menurut pandangan Pak Wakil, kinerja selama 2019-2024, mungkin nanti sebelum itu langsung ditutup dengan harapan atau mungkin penyampaian kepada pemilih di Dapil 4, seperti apa yang mungkin ada program-program Pak Wakil yang mungkin yang belum bisa diselesaikan, yang akan diselesaikan, terus mungkin dengan kakak juga mungkin harapannya kakak terkait 2024 nanti ketika kita bisa dimandatkan lagi oleh masyarakat sebagai anggota DPR terpilih, kira-kira yang bisa kita sentuh langsung di Dapil 4 itu seperti apa yang menjadi harapan publik atau harapan masyarakat di Dapil 4? Jangan gini kita ke Dapil 4 terus. Nah, tapi kan ini kan maksudnya begini. Masa orang provinsi giring kita ke Dapil 4 saja. Giring kita itu begini. Kita ajak diskusi kita ini, diskusi publik. Ini kan kita tapi nanti kan ada sesinya. Ya. Saya akan undang kakak untuk di sesi yang lebih besar. Jadi dengan tema yang lebih luas. Ya, maksud saya itu begini. Siap. Saya tidak potong. Oke, siap. Kita apa kakak? Lanjut. Saya sudah lama tidak ngomong jadi saya. Supaya kamu jangan undang saya lagi. Maksud saya itu begini, Andi. Maaf, Wakil. Bicara parlemen itu, ketika kita sudah hadir, terpilih menjadi anggota DPR, kita merupakan representasi, ini bicara kabupaten ini, dalam skop kabupaten ini. Bicara parlemen itu, 30 orang hadir di atas, kita sudah bicara, kita merupakan representasi 21 kecamatan, 270 sekian desa itu. Jadi kita tidak lagi bicara kota-kota. Ini kan hanya karena mekanisme pemilu kita, sehingga kita, sistem distrik ya, sehingga kita, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini lah. Tetapi ketika kita sudah masuk jadi anggota DPR, sudah jadi parlemen, kita bicara ini secara utuh gitu loh. Jangan lagi kita pilih, saya di Dapil 4, saya di Dapil ini. Karena ini kita mau caleg di Dapil 4, kalau soalnya ini mau maju di Dapil 4, ini kita belum jadi DPR. Coba kita berubah cara berpikir, mindset kita agak lebih luas. Siap. Maksud saya itu, misalnya contoh nih, Pak Yadi sebagai anggota DPR provinsi, jangan bicara cuma saya di Dapil NTT 5 misalnya. Iya, Dapil 5. Harus bicara tentang Forest Daratan plus Lembah Alor, terus Timur plus Sumba dan Sabu rutenya. Sehingga orang tidak bahwa kita ini tidak kata dalam tempurung. Nah, maksud saya itu, masa Pak Yadin cuma tahu ini Dapil 5 saja. Jangan dong. Ya, Pak Yadin juga harus dikenal oleh orang, ya kan? Harus dikenal oleh orang Sumba, harus dikenal oleh orang Timur. Nah, saya juga orang pulau harus kenal saya juga. Pak Wakil juga begitu, harus dikenal juga oleh orang pulau sana. Masa cuma kayak orang Dona, tidak boleh. Nah, oleh karena itu saya sarankan bahwa sebagai closing statement saya ya. Siap, closing statement. Harapan-harapan kakak terhadap itu adalah pemilu 2024. Pemilu 2024 itu pemilu yang jujur, apalagi adil, apalagi nih. Ya standar-standar umum lah. Jurdil itulah kurang lebihnya. Kemudian yang kedua, berkualitas. Kalau jurdil itu standar klasik lah, menurut saya. Nah, kemudian saya harapkan itu adalah kualitas. Jangan lagi cuma sekadar memilih orang, yang asal hadir orang, ya hanya karena dia banyak uang, gitu. Itu jangan lagi. Paling tidak kita kurangi. Nah, kayak Pak Wakil punya pengalaman, kemudian sampaikan kepada masyarakatnya bahwa begini loh dari DPR. Nah, tidak segampang yang kamu bayangkan, tidak semudah yang kamu pikirkan itu.
Itu sehingga dua hal inilah yang menjadi closing statement saya dalam rangka political education, pendidikan politik kepada masyarakat kita supaya masyarakat kita bisa berpikir kritis, berpikir cerdas. Oh, padahal pemilunya seperti ini ya. Padahal kalau pilih DPR itu DPR sampai di atas itu cuma ya saya setuju, jangan. Paling tidak berarti berbeda pendapat. Soal salah benar itu kan relatif tergantung siapa yang melihatnya. Kan begitu. Tapi politik kita harus ikut bicara gitu. Begitu. Kalau Kakak, Wakil, ada pesan-pesan harapan untuk pemilih Dapil 4? Ini menarik. Dan saya baru kali ini yang acara seperti ini. Karena memang ada dua hal yang menarik buat saya di akhir pembicaraan ini. Yang pertama itu saya harus katakan menarik karena ini pemikiran brilian yang disampaikan oleh paman saya tadi. Harusnya partai mampu merekrut orang yang memang punya kapasitas. Tetapi hari ini partai itu merekrut orang karena popularitas, bukan kapasitas. Kita ambil contoh yang DPR RI ya, ketika kita bicara DPR secara keseluruhan. DPR itu banyak yang artis sinetron, penyanyi dangdut yang sekarang maju menjadi caleg. Dan ada yang memang basic penyanyi dangdut, dia sekarang menjadi anggota DPR RI. Memang itulah yang sangat sulit. Dan saya berharap apa yang disampaikan Pak Kadir itu adalah sebuah pemikiran yang ini bisa dimulai dari kota Pancasila sebagai gagasan yang memang kalau misalnya ini masih bisa diperbaiki, harusnya seperti itu. Harus DPR yang memang punya kemampuan. Jangan sampai seperti sekarang ini, karena partainya banyak, mohon maaf nih, memang menjadi caleg itu ada yang memang tidak tahu historinya seperti apa. Nah, itulah mungkin ini harapan-harapan baik yang disampaikan. Lalu menariknya juga itu soal DPR sekarang yang di Dapil 4. Ini kalau mau bicara fakta, yang menjadi anggota Banggar ada Dapil 4, menjadi pimpinan Banggar juga ada Dapil 4. Tetapi ya itu dia, bahwa mungkin masih ada beberapa perjuangan yang belum bisa dapat terlaksana atau kapasitas dan lain-lain. Buat saya itu DPR yang terpilih di periode ini itu merupakan satu ujian terberat ketika menjadi anggota DPR. Kenapa demikian? Kita ketika dilantik hanya dengan 6 bulan atau 8 bulan kurang lebih kita sudah dihadapi dengan badai internasional, yaitu COVID-19. Dan berarti kemampuan seseorang, kapasitas seseorang itu tuh masyarakat belum bisa menguji dengan benar. Nah, harapan kami yang sekarang, ya kalau mau uji lagi, ayo pilih dong sekali lagi. Nah, mungkin itu. Terus ada satu lagi yang menarik. Hari ini yang kontestasi di Dapil 4, kebetulan di Partai Gerindra, itu ada yang sekarang menjadi anggota DPRD, Pak Maximus Deki. Nah, di sanalah mungkin dengan apa yang disampaikan beberapa hal malam ini merupakan motivasi agar ketika berkompetisi, ya itu kompetisi yang sehat, sehingga hilangkan money politik, mungkin politik primordial, mungkin itu juga, sehingga kita mampu melahirkan kader-kader yang memang punya kualitas. Ali, Ya. harapannya? Wah, harapannya itu ya sama dengan Pak Kadir, bahwa pemilu 2024 ini momentum yang sangat baik. Karena kenapa kita menyelenggarakan di tanggal 14 Februari. Itu kalau tidak salah itu bertepatan dengan hari Valentine ya. Sehingga marilah kita bersenang-senang dengan satu catatan, memilih dengan hati nurani. Terima kasih. Sobat Milenial, mungkin ini perbincangan harapan dari senior saya, Pak Kadir Mustafa, dan juga Pak Wakil Ketua DPR, Bapak Adin Mustoki. Harapan saya mungkin apa yang disampaikan malam ini ada poin-poin penting untuk masyarakat Kabupaten ND, khususnya di Dapil 4, sudah mendengar bagaimana nanti persiapan dari harapan kita untuk para caleg yang akan duduk di yang kemungkinan terpilih ya, bisa mewakili Dapil 4 dan juga masyarakat Kabupaten untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten ND.
harusnya juga dengan adanya millennial spirit seperti ini ya Bang, Kakak juga sebenarnya ini juga merupakan sesuatu yang baru, yang sebenarnya belum pernah ada di tahun-tahun kemarin. Makanya dengan acara yang seperti ini, kami sebenarnya saya juga malam ini tidak jadi host juga sebenarnya, kebetulan belum ada host yang untuk menggantikan saya, jadi saya sementara untuk menggantikan. Sebenarnya poinnya adalah saya akan menghadirkan semua para caleg-caleg yang mempunyai kemampuan ataupun semua caleg seperti apapun yang mereka punya basic pendidikan, kita akan hadirkan di sini untuk menyampaikan apa sih sebenarnya keinginan Anda menjadi caleg gitu. Jadi media ini sebenarnya menjadi media yang luas, bukan hanya untuk terbatas di ND saja, bisa juga dari seluruh dapil atau dari seluruh NTT untuk dapat menyampaikan aspirasi atau keinginan dari masyarakat juga, atau keinginan dari para caleg untuk bisa menyampaikan apa-apa saja sih yang menjadi harapan mereka ketika menjadi caleg di Dapil 4. Sobat milenial semua, mungkin ini saja perbincangan saya dengan senior kakak saya, Pak Wakil Ketua DPR. Terima kasih kakak sudah sempat hadir, Pak Wakil juga sudah sempat hadir di Millennial Spirit. Semoga ada informasi berharga untuk masyarakat Kabupaten ND khususnya Dapil 4. Harapannya tetap PKB dan Hanura mewakili dari Dapil 4 untuk satu-satu kursi. Semoga abang-abang saya berdua bisa duduk lagi di periode 2024 yang akan datang. Sobat milenial, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana AT tahun OT. Salam Spirit.